Aliwahana Sapardi Djoko Damono. Sebermula adalah bunyi. Contoh kasus, Pak Simon dan pistol panda. Kita kembali ke perubahan dari lisan ke aksara. Tanda baca dalam tradisi cetak ternyata bisa mengubah nasib Pak Simon kalau kita tidak hati-hati menempatkannya. Perhatikan perbedaan makna ketika kita menggeser-geser koma dalam kalimat berikut. Kalimat pertama, istri Pak Simon yang tinggal di Malang kemarin berangkat ke Singapura. Yang kedua, istri Pak Simon yang tinggal di Malang kemarin berangkat ke Singapura. Dalam kalimat pertama, istri Pak Simon hanya seorang. Dalam kalimat kedua, tentunya ada juga istri Pak Simon yang tinggal di Malang tetapi di kota lain. Penempatan koma dalam kalimat pertama sangat penting, meskipun kalau dilisankan kata koma tidak diucapkan. Berikut sebuah contoh lain yang berkaitan dengan pentingnya tanda baca yang oleh Ong disebut sebagai residu. Dalam sebuah buku tentang ejaan, Trust pada tahun 2003, dikutip dua kalimat yang berbeda maknanya gara-gara penempatan koma yang keliru. Kali ini yang terlibat dalam kecerobohan penempatan ejaan adalah panda. Kalimat pertama, panda eat, shoot, and live. Yang kedua, panda eat, shoot, and live. Kisahnya adalah sebagai berikut. Ada seekor panda masuk ke rumah makan. Sebelum duduk, ia membaca sebuah buku tentang dunia binatang. Dalam buku itu, panda didefinisikan dengan kalimat panda eat, shoot, and live. Gara-gara kalimat kedua itulah si panda memesan makan dan selesai makan, dia melepaskan tembakan lalu pergi. Padahal maksud keterangan di buku itu sebenarnya adalah bahwa panda makan rebung dan daun-daunan. Jelas bahwa meskipun tidak dilisankan, tanda baca memiliki peran penting dalam pemaknaan. Tanda-tanda keberaksaraan seperti garis bawah, italik, huruf tebal atau huruf kapital, dan tanda petik mengacu ke makna, maksud, dan pemaknaan yang berbeda-beda. Beberapa bait sajak Gunawan Muhammad pada tahun 2001 yang berjudul Gatoloco berikut ini bisa dijadikan contoh. Jangan cemas, guraumu. Aku tak akan menembakkan pistol ke pelipismu yang tolol. Tapi kau datang kemari untuk menggugatku. Jadi kau tahu aku datang menggugatmu. Mimpikah aku? Mengapa tak tenang tempurung kepala oleh celote itu? Celote dan cerewetmu. Tiba-tiba kau menudingku. Penyair ini menggunakan huruf kapital dan huruf kecil untuk awal suku kata yang sama untuk menunjukkan perbedaan makna. Mu dan aku yang ditulis dengan huruf besar dan kecil tentunya akan menunjukkan dalam sajak ini perbedaan antara Tuhan dan manusia. Tanda petik yang dipergunakan untuk mengandung maksud pemaknaan, memilah dialog menjadi dua jenis yang ditunjukkan kepada diri sendiri dan yang ditunjukkan kepada pihak lain. Tanda tanya dan tanda seru dimanfaatkan untuk menunjukkan nada tertentu dalam dialog. Dalam kasus beberapa sajak Amir Hamzah, penggunaan hanya huruf kecil untuk mu menghasilkan ambiguitas yang diacu dalam sajak-sajak itu, manusia atau Tuhan. Dalam pembacaannya tentu kita boleh menggunakan keseluruhan sajak sebagai konteks untuk menafsirkannya. Kasus yang sama terjadi pada puisi Rabindranatha Tagore yang menggunakan huruf kecil untuk you, to, they, and three. Akibatnya ada perbedaan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Taslim Ali dan Hartojo Andangjaja. Taslim Ali menafsirkan kata itu dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan Hartono Andangjaja menggunakan huruf kecil sesuai aslinya. Damono pada tahun 2009 di halaman 111.
Kalau kita bicara naskah aslinya, yang konon juga merupakan terjemahan oleh penyairnya sendiri, kita boleh menikmati ambiguitas itu.